Haleluya, Tuhan memberkati. God bless. Saya percaya kita diberkati Tuhan pagi hari ini. Amin. Ada berapa banyak orang-orang diberkati Tuhan? Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyampaikan satu hal bahwa ketika kita bergerak bersama dengan Tuhan, kita harus tahu dengan agenda Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita bergerak tanpa mengikuti agenda Tuhan yang Tuhan sedang kerjakan di bangsa ini dan di bangsa-bangsa, kita akan ketinggalan. Seperti bangsa Israel ketika dipimpin oleh Tuhan keluar dari Mesir menuju negeri Kanaan, mereka harus mengikuti kegerakan Tuhan. Ketika awan bergerak, mereka harus bergerak. Ketika awan berhenti, mereka harus berhenti. Ketika tiang awan berhenti, mereka harus berhenti. Begitu ya saudara, nggak ada alasan untuk berkata tidak, karena kegerakan sedang terjadi. Dan saya melihat saudara, kegerakan sedang terjadi di dunia ini adalah kegerakan yang namanya kegerakan terakhir, the last movement. Nah, kegerakan terakhir ini adalah kebangkitan dari orang-orang percaya yang bergerak dalam secara supranatural. Bergerak secara supranatural, karena saya percaya begini saudara, teknologi makin berkembang. Ya, teknologi makin berkembang. Sekarang khotbah aja di Jerman pernah pakai chat GPT, artinya nggak ada orangnya, tapi pakai teknologi, saudara. Sehingga dia bisa khotbah dan bisa segala sesuatu. Jadi saudara, yang namanya nonton online nanti pada waktunya, Anda akan bingung mana pendeta asli, mana bukan. Kenapa? Karena semua pakai artificial intelligence, namanya AI. Sehingga semua, bahkan sekarang ini ada teknologi yang luar biasa sekali di China sudah dikembangkan. Dan kalau Anda ukur pulse, kan kalau orang Chinese itu kan Shinsei suka pulse gini ya. Nah sekarang tuh ada alatnya pulse, begitu pulse itu dia bisa tahu penyakitnya apa. Langsung keluar resep. Resepnya resep herbal. Resepnya bukan herbal, maksudnya Tiongkok, China punya pengobatan. Dan ternyata itu udah diuji di China sama beberapa Shinsei. Kalau Shinsei yang pegang obatnya sama ternyata. Tanpa mereka nggak komunikasi dulu. Shinsei gini kasih resepnya ini. Pergi ke alat itu resepnya sama. Apa yang terjadi? Bahwa teknologi bisa menggantikan pekerjaan manusia. Tapi teknologi tidak bisa menggantikan Tuhan. Nah salah satu yang tidak bisa digantikan oleh teknologi adalah supranatural. Karya supranatural yang di luar kemampuan kita untuk mengerti. Bukan berarti Tuhan tidak bisa dimengerti, tapi melampaui akal kita. Dan saya percaya satu-satunya yang bisa berhadapan dengan teknologi di akhir zaman adalah mujizat atau supranatural. Nah untuk itu, untuk bisa bergerak secara supranatural, saudara dan saya harus belajar untuk berjalan dengan iman. Harus belajar dengan iman, karena yang bisa membuat yang namanya mujizat terjadi, yang bisa membuat mujizat bisa terjadi adalah ketika saudara dan saya berjalan dalam iman. Kekristenan tanpa iman adalah kekristenan yang mati sebenarnya. Saudara, Anda bisa saja beribadah dan kita mendapatkan kesegaran lewat ibadah. Tapi persoalannya bukan cuma kesegaran waktu ibadah, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari apakah kita berjalan dengan iman? Mengapa Tuhan berkata bahwa nanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, apakah aku menjumpai apa? Iman. Kenapa dia nggak bilang begini? Apakah engkau sedang ibadah atau bukan? Kenapa Tuhan nggak bilang waktu aku nanti datang kedua kali, apakah kamu lagi ibadah? Apakah kamu lagi pelayanan? Kenapa dia nggak nanya gitu? Tapi dia berkata, apakah kamu punya iman? Karena orang bisa beribadah, tapi imannya nggak ada. Ya, bisa ngalamin drop dalam imannya, saudara. Atau orang bisa aja melayani, tapi bukan karena iman mereka. Saudara, itu sebabnya kenapa Tuhan berkata, orang yang diperkenan oleh Tuhan adalah orang yang beriman. Amin, saudara. Nah, oleh karena itu, saudara, kekristenan ini adalah sebuah perjalanan. Coba bilang perjalanan. Kita nggak hanya berhenti di satu titik. Atau selesai di satu titik, atau puas di satu titik. Kita ini berjalan, termasuk saya. Saya tidak bisa mengatakan begini. Walaupun saya sudah melayani dari tahun 79 saudara. Mulai zaman saya mahasiswa, saya sudah melayani sampai sekarang. Saya enggak berkata bahwa saya sudah cukup, enggak. Saya masih berjalan ke depan. Kenapa? Karena selama masih ada waktu, selama Tuhan mau pimpin kita mesti mengerti kekristenan adalah perjalanan. Makanya kenapa ada istilah move on. Ini orang gak pernah move on nih dari masa lalu, pernah gak dengar gitu saudara? Karena kekecewaannya, karena sakit hatinya, karena penderitaannya, karena kegagalannya, gak bisa move on katanya gitu ya. Karena ditinggal sama pacar, ditinggal sama suami, ditinggal sama istri dan sebagainya. Saudara, kenapa kita mesti move on? Karena hidup ini tidak berhenti di satu titik. Siapa yang percaya masa depan kita lebih indah daripada yang sekarang? Percaya gak? Oh iya, makanya saya gak percaya saudara orang Kristen itu terutama kalau kita sebagai hamba Tuhan.
Saya gembala sidang, tapi saya selalu bilang begini sama jemaat saya nggak akan pernah mau berhenti sampai baterai saya habis. Saudara tahu baterai ya, batu baterai ya. Batu baterai itu selama masih bisa dipakai terus sampai dia udah nggak bisa dipakai lagi, udah selesai itu namanya. Jadi saudara, nggak ada yang namanya pensiun di mata Tuhan. Kita bisa pensiun dari secara struktur di organisasi, tapi pensiun dalam pelayanan nggak ada cerita. Halo? Kenapa? Karena kekristenan ada perjalanan. Coba bilang sama saya, perjalanan. Mari kita lihat satu ayat firman Tuhan, Roma pasal 1 ayat 17. Nah ini menarik saudara, perjalanan iman kita. Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Yaitu apa? Yang bertolak dari iman. Bertolak dari iman artinya gini, dimulai dari iman. Kata bertolak dari iman artinya dimulainya dari iman. Jadi kekristenan saudara, saya berhenti sebentar ya. Kekristenan saudara, kekristenan saya bukan dimulai dari aktivitas gereja. No. Kekristenan bukan dimulai dari terlibatnya kita di dalam pelayanan. Itu adalah yang kedua dan yang ketiga. Kekristenan saudara dan kekristenan saya dimulai dari iman. Selama kita tidak memulai perjalanan kekristenan kita dari iman percaya sama Tuhan, maka kita menjadi kekristenan yang dangkal. Kekristenan kita hanya menjadi kekristenan yang ada di permukaan. Tapi kita tidak mengakar. Karena mau mengakar, iman itu kuncinya. Coba bilang, dimulai dari iman. Starting awalnya dimulai dari apa? Iman. Lalu kita lanjut saudara. Dan memimpin kepada apa? Iman. Jadi dari iman membawa kita dalam sebuah perjalanan kepada iman berikutnya. Berarti iman itu ada levelnya dong. Berarti iman itu ada terus langkah-langkah selanjutnya. Tuhan itu memimpin dari satu titik iman saudara kepada titik iman berikutnya. Titik iman berikutnya. Makanya pernah dengar gak orang bilang perjalanan kita adalah dari iman kepada iman. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Nah itu maksudnya saudara. Kita lanjut ya. Bertolak dari iman, memimpin kepada iman seperti ada tertulis begini. Orang benar akan hidup oleh iman. Coba bilang, orang benar akan hidup oleh iman. Orang yang dibenarkan oleh Tuhan baru bisa ngalami hidup yang Tuhan bawa. Yesus kan bilang begini, setan datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang untuk memberi apa? Hidup supaya kamu memilikinya dalam segala kelimpahan. Jadi gini, ayat ini berkata begini, orang yang dibenarkan oleh Tuhan, karena kita kan gak ada yang benar ya, semua kita berdosa kan ya. Kita dibenarkan oleh Tuhan dan baru bisa ngalamin hidup yang berasal dari Tuhan kalau kita berjalannya dengan iman. Kira-kira ayat itu begitu maksudnya. Jadi saudara, di situ dikatakan bahwa orang benar yang dibenarkan baru akan bisa hidup, ngalami hidup Tuhan oleh imannya. Jadi karena kita dimulai dari iman, iman itu penting banget. Coba bilang penting banget. Karenanya saudara Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dan mencapai garis iman dan telah memelihara iman. Mencapai garis akhir memelihara iman. Kalau Paulus bilang iman dia jaga, berarti dia tahu iman bisa bergeser. Saudara, Anda nggak perlu jaga sesuatu kalau Anda tahu itu aman, betul nggak? Seringkali kalau lagi acara-acara kita dalam suatu ruangan, gue taruh tas di sini aman, nggak aman di sini, pasti Anda tinggal karena aman. Tapi kalau bilang udah bawa aja, berarti itu nggak aman, betul nggak? Nah artinya saudara, ketika Paulus bilang aku memelihara iman, berarti dia tahu iman ini bisa bergeser loh. Kalau Tuhan bilang aku datang kedua kali, apakah aku jumpa iman? Berarti ada kemungkinan orang Kristen tidak beriman lagi. Kalau Anda tanya anak-anak muda zaman sekarang, gak gampang disuruh percaya Tuhan. Gak gampang. Kenapa? Karena mereka gak melihat realitas Tuhan dalam hidup mereka. Mereka lebih ngerti pengetahuan, apalagi kan ada Mbah Google sekarang. Teknologi di mana-mana, mereka bisa tanya AI, mereka hebat saudara. Luar biasa. Jadi kalau ditanya soal Tuhan, mereka gak akan gampang percaya. Tapi ketika mereka ngalamin perkara supranatural bersama Tuhan, mereka baru bisa lihat realitas Tuhan. Itu sebabnya saudara, iman bisa bergeser kepada generasi kita berikutnya. Mungkin di generasi ibu-ibu, di generasi saya, kita masih jaga iman toh. Coba anak cucu kita.
Pertempuran setan adalah pertempuran panjang loh sama setan tuh. Bukan cuma di generasi kita. Generasi di bawah kita, anak cucu kita bisa nggak ke gereja, bisa nggak kenal Tuhan loh. Apakah kita sadar itu? Kalau kita ini adalah orang yang percaya Tuhan, jangan-jangan anak kita, cucu kita sudah nggak kenal Tuhan. Ya kita nggak bisa bilang, atau nanti gue udah bersama Tuhan ini gue nggak lihat. Nggak bisa gitu saudara, nggak bisa gitu. Betul nggak saudara ya? Jadi itulah sebabnya kenapa iman itu sangat penting. Lukas 18 ayat ke-8 bilang begini. Tadi saya sudah ngomong. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu apa? Datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Saya nanya ya, ini nggak ada maksud apa-apa. Boleh ya saya nanya ya? Nanya ya. Kalau saya pinter nyanyi, ada orang Manado di sini? Coba ada orang Manado nggak? Ada? Orang Manado, orang Ambon gitu. Lahir tuh nyanyi loh. Suaranya tuh bagus-bagus ya. Oke. Kalau saya orang Manado, kayak saya orang Batak, kayak saya orang Ambon. Itu suaranya bagus-bagus kalau nyanyi. Bisa nggak saya nyanyi di sini? Bisa, bisa. Saya bisa nggak nyanyi-nyanyi lagu rohani? Tapi apakah saya ada iman? That's the question. Persoalannya bukan bisa melayani, tapi apakah kita punya iman sama Tuhan atau enggak? That's the question, itu pertanyaan nomor 1 yang harus kita jawab. Saudara pikir pendeta nggak bisa khotbah tanpa iman? Bu, bisa. Sekarang saudara di Google banyak, di YouTube banyak, Anda tinggal copy paste. Betul. Jadi itu sebabnya kenapa iman itu esensi yang sangat penting, krusial. Nanti kita akan jelaskan lebih jauh. Makanya kenapa saudara dan saya nggak harus berjalan dengan iman. Dan iman itu pengalaman pribadi. Nggak ada iman rame-rame. Nggak ada iman kodian. Kalau yang jualan tuh nggak ada iman kodian, nggak ada iman rame-rame. Tapi iman pribadi-pribadi kita. Halo? Masuk surga nggak ada numpang pendeta, nggak ada saudara iman kita, betul nggak saudara? Ya, mari kita lihat satu ayat Ibrani 11 ayat yang ke-6, oh puji Tuhan, haleluya. Tetapi tanpa iman, apa? Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Oh my. Saudara ayat ini bilang gini saudara. Kita bisa hebat melayani karena kita sudah lahir dengan talenta. Tapi walaupun kita melayani rajin, tapi tanpa iman di mata Tuhan, Tuhan tidak berkenan. Menurut saudara kenapa persembahan Habel diterima, persembahan Kain ditolak? Ayo. Tahu? Ibrani 11 ayat 4, nggak ada di slide saya. Ibrani 11 ayat 4 berkata, karena iman Habel telah mempersembahkan persembahan yang lebih baik daripada Kain. Yang membuat persembahan Habel diterima Tuhan karena iman Habel telah Anda baca nanti Ibrani 11 ayat 4. Karena iman Habel telah mempersembahkan korban yang lebih baik daripada Kain. Jadi waktu Anda memberi persembahan pun perlu iman. Paham sampai di sini? Yang jelas coba lambaikan tangan Bapak Ibu. Ibu-ibu, bapak-bapak, karena ada bapak-bapak di belakang yang di depan. Saya ulang ya, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Iman itu penting karena mujizat terjadi kalau ada. Saudara, tahu nggak? Yesus itu bisa bikin mujizat nggak? Ahli? Masternya? Ada nggak yang Yesus bisa nggak bikin mujizat? Bisa kan selalu, pasti dia bisa bikin mujizat. Di Alkitab pernah nggak dicatat? Sekali waktu Yesus tidak bisa bikin banyak mujizat. Pernah baca? Di Alkitab ada begitu? Ada, di mana? Ketika di kampungnya sendiri. Dia nggak bisa bikin banyak mujizat. Loh, padahal dia the master of miracles. Dia pembuat mujizat. Tapi kenapa? Karena nggak ada bahan bakunya untuk bikin mujizat. Karena mereka nggak percaya.
Saya percaya Yesus ada di sini hari ini. Dia bisa bikin mujizat. Tapi dia tunggu yang punya iman yang mana, baru bisa mujizat terjadi. Kalau enggak bisa. Sampai di sini paham? Ada cerita di Alkitab ada satu orang yang lumpuh mau datang ke rumah penuh nggak bisa masuk. 4 orang bongkar atap bawa orang itu turun, betul? Lalu Yesus bilang apa? Tuhan melihat iman mereka. Tuhan melihat iman mereka. Nah karena ada iman mujizat terjadi. Mau mujizat? Mau ngalamin mujizat? Coba bilang saudara, ada iman gak kamu? Coba tanya. Gak bakal bisa saudara. Ibrani 11 ayat 1, kalau gak punya iman gak mungkin ya. Nah ini ayatnya saya mau bacain saudara. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita. Kalau apa yang Anda harapkan sudah ada apa belum? Belum. Jadi iman itu adalah dasar, dalam bahasa Indonesia dulu saya baca. Dasar dari apa yang kita harapkan yang belum ada dan bukti dari yang gak kelihatan. Artinya gini, memang kita bisa belum lihat, tapi iman bisa membuat yang gak kelihatan menjadi ada. Maksud saya begini, kasih contoh ya, kasih contoh. Ketika pertama kali saya membeli rumah saya yang pertama, yang sekarang saya tinggal. Itu sebenarnya saya nggak bisa beli rumah itu. Karena saya masih kerja di bank. Waktu itu saya bekerja di bank dan saya masih jadi trainee. Nah jadi trainee itu dikontrak ibu-ibu. Dikontrak artinya ya mau diberhenti nama bank kapan aja nggak ada pesangon. Namanya juga dikontrak. Padahal saya lulusan dari luar negeri, tetap dikontrak. Jadi kalau karyawan kontrak, nggak bisa dapat fasilitas dari bank, paham ya? Karena masih kontrak toh. Nah kalau karyawan tetap harus ada syaratnya. Mau kredit mobil harus kerja 3 tahun minimal. Jadi karyawan tetap. Kalau mau kredit rumah harus 5 tahun jadi karyawan tetap. Baru bisa. Nah berarti saya bisa nggak? Nggak mungkin lah. Betul nggak? Apalagi ini perusahaan yang saya kerja perusahaan Jerman, Jerman, bule. Yang saklek kalau orang Jerman tuh. Tapi suatu ketika saya mau menikah waktu itu Tuhan dorong saya untuk ngomong sama bos saya supaya saya bisa dapat fasilitas kredit. Untuk fasilitas karyawan. Karena kalau fasilitas karyawan dikasih pinjaman untuk bayarnya lama bisa 15-20 tahun. Terus bunganya disubsidi sama bank. Murah banget itu. Nggak mungkin bisa saya dapat. Tapi entah kenapa Tuhan dorong saya untuk bicara sama bos saya orang bule. Singkat cerita, kalau enggak kepanjangan nanti saya cerita, singkat cerita saya dikasih. Sampai orang personalia, orang HRD saya bilang, lu apain tuh si bule? Kok lu bisa dapat aneh-aneh aja lu katanya. Ya saya mana tahu, saya enggak apa-apain saya bilang. Saya dapat sekarang rumah saya, itu adalah bukti dari yang belum saya lihat sebelumnya. Karena apa? Ada iman di situ. Paham enggak di situ saudara? Jadi iman itu adalah sesuatu yang Anda belum lihat, tapi menjadi kenyataan. Itulah bukti dari apa yang Anda belum lihat sebelumnya. Paham? Makanya iman itu dahsyat. Bisa menghadirkan yang gak kelihatan menjadi ada. Dari gak ada menjadi ada. Nah dalam bahasa Inggris menarik. Terjemahan dalam bahasa Inggrisnya gini. Dalam New King James dibilang begini. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Saya lagi mau bicara the substance. Coba bilang substansi. Substance bahasa Indonesianya adalah substansi. Coba bilang substansi. Substansi itu artinya apa? Materi. Nah kalau ngomong sama ibu-ibu ini enak nih. Ada yang bisa bikin kue di sini? Yang pintar bikin kue? Coba angkat tangan. Kalau saya pintar makan kue saudara. Ada yang pintar bikin kue ada nggak? Ibu bikin kue. Kalau ibu pintar bikin kue. Nggak ada terigunya, nggak ada telurnya. Nggak ada bahan bakunya bisa jadi kue nggak? Padahal ibu jago bikin kue. Tapi nggak ada materinya. Bisa bikin? Nggak bisa. Anda boleh jago bikin nasi goreng yang terhebat lah. Pokoknya nasi goreng terjago kita bikin. Tapi nggak ada bahan bakunya, nggak ada nasinya, nggak ada kecapnya, nggak ada telurnya, nggak ada dagingnya. Jadi nggak. Kalaupun jadi namanya imajiner. Kue imajiner kagak ada, lu imajinasi sendiri. Betul nggak saudara?
No, Tuhan itu terampil bikin mujizat, dia ahlinya. Tapi dia mau lihat ada bahan bakunya enggak, ada substansinya enggak. Dia mau bikin mujizat dalam hidupmu, tapi dia lihat ada substansinya. Kalau enggak ada enggak jadi tuh. Jangan salahin yang bikin kuenya. Si ibu jangan disalahin, orang enggak ada materinya. Coba kalau ada materinya, jago dia bikin. Ya, kan gitu. Sama, Tuhan itu bikin mujizat, kok saya enggak terjadi lah. Tuhan bilang imanmu mana? Haleluya. Nah, jadi berjalan dengan iman, saya singkat saja, saya sampaikan saudara. Berjalan dengan iman sebenarnya memperlihatkan 3 hal. Yang pertama, berjalan dengan iman memperlihatkan cara hidup saudara setiap hari. Yaitu ada di slide saya berikutnya. Cara hidup saudara setiap hari. Yang kedua, ketergantungan saudara sama Tuhan. Dan yang ketiga, fokusmu kepada Tuhan. Itu menentukan Anda berjalan dengan iman setiap hari atau tidak. Kalau Anda mau tahu apakah saya berjalan dengan iman tiap hari, ada 3 hal ini. Secara cepat saya akan membahas 3 hal ini buat saudara, supaya saudara nangkep apa artinya berjalan dengan iman setiap hari. Yang bahaya nih begini, kita bisa mengerti iman di otak kita, tapi kita nggak praktekin loh. Paham? Kita bisa ngerti firman tapi kita nggak praktekin. Ada nggak kayak gitu? Bisa nggak terjadi? Sangat bisa. Kita bisa ngerti doa luar biasa tapi nggak pernah berdoa. Bisa? Bisa. Nah, ada 3 hal yang saya akan bahas hari ini. Berjalan dengan iman. Yang pertama, cara hidup, menunjukkan cara hidup saudara. Yang kedua, memperlihatkan ketergantungan saudara. Yang ketiga, memperlihatkan fokus saudara kepada Tuhan atau bukan. Gitu. Ya, mari kita lihat cara hidup kita yang pertama. Berjalan dengan iman adalah memperlihatkan cara hidup saudara dan cara hidup saya dengan cara apa? Belajar percaya. Kita bisa lihat di dalam slide saya berikutnya. Saudara, dalam Yohanes pasal 11 ayatnya yang ke-15 saya akan bacakan saudara. Ini cerita tentang Yesus dikasih tahu bahwa Lazarus sakit. Terus Yesus bilang penyakit ini tidak membawa kepada kematian gitu ya. Kan mestinya Yesus kalau udah tahu ada orang yang dia kasih sakit mestinya cepat-cepat dong datang. Tapi Alkitab mencatat apa di dalam Yohanes 11, dia sengaja tidak datang 2 hari. Sampai waktu sampai di tempatnya Maria, Marta udah telat ya. Udah mati ya, udah masuk kubur ya gitu ya. Karena dia telat 2 hari sengaja. Mari kita lihat Yohanes 11 ayat 15. Tapi syukur kata Tuhan, aku tidak hadir pada waktu itu. Waktu Lazarus sakit sampai mati dia gak hadir. Dia bersyukur gak hadir, coba bayangin. Sebab demikian lebih baik bagimu, kenapa? Supaya kamu dapat apa? Belajar percaya. Kenapa kadang-kadang Tuhan tidak menjawab doamu? Kenapa Tuhan tidak bekerja atau tidak mengintervensi hidup saudara waktu Anda punya masalah supaya saudara Daud pernah berkata, di saat aku takut, aku percaya kepadamu. Jadi yang namanya percaya, cara hidup saudara adalah menunjukkan Anda belajar percaya enggak. Di saat-saat Anda tahu kayaknya nggak mungkin deh. Nah, kalau Anda namanya berjalan dengan iman, artinya Anda belajar percaya tiap hari. Walaupun nggak ada dasar untuk percaya. Abraham tetap percaya juga. Roma pasal 4 Anda baca nanti. Abraham usia mau 100 tahun loh. Istri sudah menopause. Nggak mungkin punya anak. Nggak ada dasar untuk berharap, nggak ada dasar untuk percaya. Tapi dia tetap mau belajar percaya. Di saat situasi tidak mungkin bisa terjadi, Tuhan bekerja. Apa yang menjadi kesulitan dalam saudara hari ini? Anda harus belajar percaya. Di saat-saat Anda ngalamin situasi yang sulit untuk dipahami, tetap percaya. Ketika Anda merasa takut, belajar percaya. 3 tahun COVID. Sebenarnya lagi melatih saudara dan saya untuk belajar percaya loh. Sesingkat itu, sesederhana itu kok. Enggak yang lain. Belajar untuk percaya sama Tuhan. Bahwa di tengah-tengah situasi pandemi yang seperti itu, engkau harus tetap percaya kalau Tuhan hadir dalam hidup saudara. Halo? Amin. Saya selalu berkata begini. Nggak mungkin orang Kristen nggak bisa takut. Nggak mungkin. Nggak ada, semua orang bisa takut. Nggak ada yang namanya pendeta nggak takut di masa COVID. Takut saudara. Yang bilang nggak takut siapa? Tapi
kita ngerti bahwa kita tidak mau dikendalikan oleh rasa takut kita. Tapi kita mau dikendalikan oleh iman kita. Paham gak nih saudara? Di tengah rasa takut, Daud belajar artinya dia tidak dikendalikan oleh rasa takutnya, tapi dia dikendalikan oleh iman. Pagi hari ini saudara, barangkali Anda sedang menunggu sesuatu yang belum tahu kemana, tapi belum hadir, Anda harapkan sesuatu belum terjadi. Iman belajar percaya bahwa itu akan datang. Suatu hari Tuhan bilang sama Abraham begini, kan waktu dia punya anak namanya Ishak toh. Tuhan bilang kamu persembahkan anak ini Ishak. Dia pergi loh. Waktu dia pergi, anaknya nanya si Ishak di Kejadian 22. Pak, mana kambing dombanya? Ada ntar. Saya tanya, udah ada belum? Belum, dia belum tahu. Ada sama Tuhan tapi dia nggak tahu di mana. Makanya dia berani ngomong sama bujang yang menyertai dia. Kami berdua akan pergi, nanti Anda baca ya di Kejadian 22. Kami berdua akan pergi sembayang dan kami akan balik. Dia bilang kami berdua akan sembayang terus kami akan balik. Berarti dia tahu Ishak gak bakal mati loh. Artinya dia percaya bahwa Ishak gak mati. Walaupun aku bawa dalam korban karena Tuhan akan ganti korban itu. Dan ketika dia ikat si Ishak, dia betul-betul mau tusuk loh. Ini saudara enggak, ini bukan film loh saudara. Bukan drama ini, kalau drama masih mending. Ini enggak, tapi ini beneran. Waktu dia mau tusuk baru di sorga bilang cut. Sekarang aku tahu, kamu takut akan Tuhan. Apa yang terjadi ketika dia melakukan itu? Imannya melangkah. Tiba-tiba dia lihat ada apa? Kambing, ada domba. Yang tanduknya terikat di pohon, betul? Apa datang tiba-tiba begitu? No, Tuhan sudah sediakan. Tapi Abraham sebelumnya lihat gak? Gak, tapi Abraham belajar percaya. Itu sebabnya tempat itu disebut Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Jadi hari ini mungkin Anda belum lihat, belajar percaya. Coba bilang belajar percaya. Coba bilang saudara-saudara, belajar percaya Bu. Oh iya, Anda dengar berita. Dulu waktu masa COVID, beritanya COVID. Sekarang ngomongnya pemilu tau. Mulai nih siapa nih capresnya kan gitu. Cawe-cawe kan gitu saudara. Nah saudara, apa yang terjadi? Kita merasa wow nanti gimana? Kita dibawa terus dalam kondisi kayak yoyo. Berjalan dengan iman artinya tiap hari harus belajar percaya. Walaupun belum lihat, walaupun Anda nggak tahu jalan keluarnya gimana, tapi belajar percaya. Ibu-ibu yang punya anak. Waktu mereka masih kecil, waktu ibu jauh lebih muda dari sekarang. Waktu anak-anak masih kecil. Ya sekarang juga udah muda sih, yang muda-muda ini temen jauh lebih muda dulu, maksud saya gitu. Gitu loh saudara, ibu-ibu sekarang muda-muda kok. Cuman dulu waktu masih jauh lebih muda dari sekarang, maksud saya tuh gitu. Ya toh. Anak-anak kita yang waktu masih kecil, dia itu bukan cuman percaya sama papa mamanya. Tapi mempercayakan hidupnya ke depan sama mama papanya loh. Dia gak pernah tahu nanti sekolah gimana. Dia cuman menyerahkan hidupnya, dia cuman kerjanya main tiap hari. Percaya sama papa mamanya, bahwa papa mamanya pasti sediain makanan, dan mempercayakan masa depannya. Makanya kenapa Tuhan bilang yang empunya kerajaan Allah itu seperti anak-anak. Nah Tuhan mau saudara belajar percaya tuh kayak gitu. Bahwa Anda juga bukan percaya sesaat, tapi Anda belajar mempercayakan masa depanmu kepada Tuhan. Haleluya. Ada orang masa depannya asuransi. Masa depan saudara adalah Tuhan. Ada orang masa depannya harta. Ada orang masa depannya posisi. Ada orang masa depannya tabungan. Itu akan selesai. Tapi masa depan saudara dan masa depan saya adalah dalam Tuhan. Coba bilang belajar percaya. Amin. Yang kedua, berjalan dengan iman artinya Anda bergantung sama Tuhan. Amsal 3 ayat 5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri.
Jadi percayanya kita harus bergantung sama Tuhan, bukan pakai analisa pikiran kita sendiri. Ayo, pernah gak sih saudara kita seolah-olah mau suka bantu Tuhan? Karena belum selesai kita bantu Tuhan pakai cara kita. Tahu gak saudara? Yang namanya Sarah bantu Tuhan. Karena gak kunjung datang anaknya. Dia bantu Tuhan, kasih usulan supaya suaminya tidur sama Hagar. Benar gak? Jadi masalah gak tuh? Coba bilang sebelah saudara, jangan suka bantu Tuhan. Coba bilang gitu. Tuhan kok dibantu? Kita yang dibantu, betul? Jangan suka bantu Tuhan. Kenapa kita bantu Tuhan? Karena kita pikir kayaknya Tuhan maunya begini kali. Nah itu yang cari gara-gara tuh. Namanya berjalan dengan iman, bergantung penuh sama Tuhan. Berserah total sama Tuhan. Kadang-kadang saudara, Tuhan sering mengizinkan saudara dan saya keadaannya sudah kefefet. Tahu kefefet gak? Udah gak tahu lagi mau gimana. Dan saat itulah Anda hanya bisa berserah sama Tuhan. Gak tahu lagi mau di ngapa-ngapain. Suatu hari murid-murid mengusir setan yang menguasai seorang anak dari kecil. Yang mulutnya bisa berbusa kalau dikuasai roh jahat. Murid-murid gak bisa sembuhkan. Tapi Yesus datang cuma begitu aja keluar tuh setan. Jadi murid nanya dong sama Yesus, kok kami gak bisa usir? Kenapa kamu gampang banget? Kasih tahu dong rahasianya. Tahu gak Yesus bilang apa? Jenis ini hanya bisa diusir dengan doa. Ada yang dalam doa, ada yang pakai dengan puasa. Tapi prinsipnya jenis ini hanya bisa diusir dengan apa? Saudara ngerti gak perkataan Yesus itu artinya apa? Artinya gini, ada dalam hidup saudara, dalam hidup saya yang kita udah gak tahu mau berbuat apa. Kecuali dengan doa. Hanya dengan doa baru bisa selesai. Ada kalanya mau coba puter-puter, Anda punya teman, Anda nggak bisa selesai. Tapi cara Tuhan, ketika Anda berserah dengan berdoa, di situ Tuhan bekerja. Hanya dengan doa. Jadi gini loh, ada dalam hidup saudara Anda nggak bisa ngapa-ngapain. Udah deh, jangan dikerjain apa-apa. Berserah sama Tuhan. Bergantung sama Tuhan. Mau diapain lagi? Halo? Saudara pernah dengar kesaksian gak? Seorang pria yang ganti kelamin jadi perempuan kemudian jadi laki lagi. Sering-sering bersaksi tuh. Brother Jonathan, pernah dengar ya? Mungkin kalau Anda dengar dia dari orang tuanya udah gak tahu mau ngapain saudara. Tapi setelah sekian lama berjalan, Tuhan bisa ubah dia. Ada masalahnya, Anda punya masalah dengan suami, masalah dengan anak, masalah dengan menantu, masalah dengan mertua, masalah dengan siapa. Anda gak tahu mau berbuat apa lagi. Mau diapain? Percaya aja. Coba bilang bergantung sama Tuhan. Bukannya kan kita suka nyanyi, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku. Betul gak? Lihat yang menjadi sumbernya Tuhan. Iman itu artinya you are back to the source. Anda kembali kepada sumber. Oke, saya masuk sedikit tentang sumber ya. Dan sumber daya. Pasti ibu-ibu di sini semua punya gadget. Ya. Kalau baterai sudah low, sudah di bawah 10%, Anda ngapain? Charge. Oke. Charge itu ada dua cara nge-charge baterai HP. Satu, colok ke listrik. Bisa? Pasti. Yang satu lagi pakai apa? Power bank, betul sekali. Menurut ibu-ibu mana yang lebih baik buat HP-mu? Langsung listrik atau power bank? Langsung listrik. Kenapa? Karena kalau pakai power bank bisa mengganggu baterai kita. Bisa jadi lebih cepat rusak. Setuju ya gitu ya ibu-ibu ya? Makanya kita selalu cari listrik. Makanya kalau ibu-ibu pergi ke kafe-kafe sekarang, yang deket colokan kursinya rame, iya kan? Coba deh pergi ke kafe, pasti Anda nyarinya mana colokan gitu kan? Anda cari duduk yang deket colokan, ayo bener gak? Karena supaya HP saudara bisa hidup panjang kan gitu ya. Artinya baterai HP saudara bisa dicas dengan dua cara.
Satu, langsung ke sumbernya lah itu listrik. Atau yang kedua, power bank namanya sumber daya. Kekristenan, iman saudara baru bisa efektif kalau larinya ke sumber, yaitu Tuhan, bukan sumber daya. Sumber daya itu bisa kepintaran saudara, bisa harta saudara, bisa saudara punya teman, itu sumber daya. Makanya Tuhan berkata jangan mengandalkan kuda Mesir. Bergantung pada Tuhan itu kepada sumbernya. Iman itu coloknya harus kemana? Sumber, bukan pakai power bank. Coba yang ngerti lambaikan tangan saudara. Jadi hari ini saya mau mengajak saudara, bergantung penuh artinya Anda serahkan ini semua sama Tuhan. Anda tahu nggak jawabannya ke depan? Nggak tahu. Nggak tahu. Ada banyak hidup saya yang saya nggak tahu ke depan hidup saya itu seperti apa. Oh, kalau saya banyak cerita saudara, itu seperti mimpi loh kalau saya flashback hidup saya sebelumnya. Saya nggak tahu ke depan seperti apa. Tapi saya melangkah aja bergantung sama Tuhan. Tuhan yang tuntun. Makanya ada lagu. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Betul ya? Oh iya, one step at a time, sweet Jesus. Pernah dengar? Nah itu lagu-lagu orang yang udah di angkatan lama tuh. Buat angkatan muda itu namanya lagu baru. Makanya saudara, kekristenan gak ada lagu lama, lagu baru, semua lagu baru. Nyanyikan lagu-lagu lama di antara anak muda. Anak muda bilang, ini lagu apa nih pastor? Ini lagu baru buat kamu. Gitu saudara. Haleluya. Lah sumber kita tuh. Maaf ya. Kita seringkali datang sama pendeta. Bukan berarti salah datang sama pendeta. Pendeta bisa menolong saudara untuk connect saudara kepada Tuhan. Seperti janda yang utang, suaminya mati tinggalin utang, lari ke Elisa. Elisa gak berbuat apa-apa, dia connectin ke Tuhan. Cari Tuhan, maka kamu akan hidup. Cari Tuhan, kata Hosea. Cari Tuhan di kitab Hosea. Cari Tuhan, Amos sorry. Cari Tuhan, maka engkau akan hidup. Amin. Saudara pernah baca gak di dalam Alkitab bagaimana ada seorang raja namanya Raja Yosafat dalam 2 Tawari 20. Mengalami serangan musuh, 3 musuh datang sekaligus. Dia gak tahu apa yang mereka dia harus perbuat. Karena musuh mendadak datang 3 nyerang dia. Dia gak tahu. Dan dia hanya bergantung sama Tuhan, menyerukan doa puasa. Dan ketika mereka berdoa tiba-tiba ada nabi Tuhan muncul berkata bahwa besok Tuhan akan berperang gantikan engkau. Bahwa Tuhan yang akan berperang gantikan engkau. Apa yang terjadi? Dan Yosafat gak tahu dia mau berbuat apa. Dia bilang Tuhan tolong kau lihat kekuatan kami yang terbatas. Tuhan turun tangan, Tuhan berperang, gantikan dia. Dan akhirnya dia berkemenangan. Jadi pagi ini dan siang ini saudara, bergantunglah sama Tuhan. Amin saudara. Teman punya keterbatasan, gereja punya keterbatasan, pendeta punya keterbatasan, tapi Tuhan tidak terbatas. Sekali waktu ada sahabat saya, teman saya dulu di perbankan. Dia bilang sama saya, dia juga sekarang udah pelayanan. Tapi dia tidak full time, dia masih sebagai satu komisaris di lembaga keuangan. Tapi suka ngajar-ngajar firman Tuhan, keliling-keliling ke Indonesia. Dia bilang sama saya gini, saya tahu kamu bisa ngajar. Ikut saya yuk keliling-keliling, lu ngapain lu jadi gembala? Katanya gitu. Kenapa memang? Saya jadi gembala. Gembala itu harus 24 jam tersedia waktunya untuk jemaat, kata dia. Ini bercanda ya, denger ya, konteks ini bercanda lo ya, saya sama dia ya. Walaupun ada kebenarannya ya, tapi bercanda. Oh iya, saya rasa gak gitu kali. Iya, jam 2 pagi lu kalau ditelepon lu mesti siap. Kok jam 2 pagi gue mau tidur, saya bilang gitu. Terus gimana dong kalau jemaat lu ada butuh? Gue mesti ajarin dia. Ajarin apa? Kata dia, ini karena lagi berdua bercanda ngomongnya gue lu. Gue ajarin mereka, ajarinnya apa? Kalau jam 2 ada masalah, bangunkan, panggil Tuhan, penjaga Israel yang tidak pernah tertidur itu. Ada ayatnya kan? Penjaga Israel tidak pernah tidur. Kalau saya masih mau tidur, ngerti gak maksud saya? Jadi maksud lo apa? Saya mesti ngajarin jemaat, bukan bergantung sama saya. Saya bisa pimpin dia, arahkan mereka ke jalan Tuhan. Tapi mereka harus cari Tuhan. Coba bilang sebelah saudara, cari Tuhan bu. Kita punya keterbatasan.
Haleluya. Bergantung sama tuh. Yang ketiga terakhir, fokusnya harus sama Tuhan dong. Ibrani 12 ayat kedua bilang begini, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, memimpin dalam iman, membawa iman kita kepada kesempurnaan, dan dengan mengabaikan kehinaan, tekun pikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta. Saudara tahu nggak kenapa orang bersungut-sungut? Kenapa orang bersungut-sungut kira-kira? Karena salfok. Tahu salfok? Salah fokus. Fokusnya ke masalah. Orang yang selalu fokus ke masalah, fokusnya ke problem, tantangan, kekecewaan. Kalau fokusnya itu terus, pasti bersungut-sungut. Nggak mungkin nggak. Makanya orang yang fokus ke masalah sulit lihat mujizat. Sulit lihat jalan keluar. Bangsa Israel kenapa bersungut-sungut? Fokusnya salfok, salah fokus. Dia fokus ke problem. Yang tiap hari susah jalannya, ngerti? Karena orang kalau fokus ke persoalan terus, yang keluar adalah komplain. Kenapa? Karena itu menyulitkan. Gak ada orang yang senang dengan masalah. Siapa yang ada yang senang di sini dengan masalah? Oh puji Tuhan gue ada banyak masalah, haleluya. Ada begitu? Gak ada itu. Gak ada, kita gak suka dengan masalah. Makin kita fokus yang kita gak suka, makin komplain kita. Betul. Tapi kalau fokus kita rubah aja dari masalah ke Tuhan. Geser gitu, shifting ke Tuhan. Beda udah. Kalau kita fokusnya ke Tuhan, maka kita bisa melihat Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu ajaib, Tuhan itu perkasa, Tuhan tidak berubah, Tuhan berkuasa, Tuhan bisa mengubah. Maka yang kita lihat adalah jalan ke, makanya kita bisa bersyukur tuh. Saya perhatikan ya, orang Kristen yang susah bersyukur, saya berani yakin, sangat yakin, fokusnya salah pasti. Karena ada ayat di Yakobus bilang, anggaplah suatu kebahagiaan kalau kamu masuk ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saudara maksudnya apa suruh dianggap berbahagia? Masuk percobaan, gimana sih? Itu artinya apa? Belajar lihat Tuhan di tengah masalahmu. Lihat Tuhan di tengah masalahmu, baru Anda bisa bahagia di tengah-tengah pencobaan itu. Ayo saya tanya gini, emang waktu bangsa Israel di padang gurun Tuhan hadir gak? Ayo saya tanya, Tuhan hadir gak? Hadir ya, contoh ya. Air pertama-tama minum pahit kan? Musa lempar kayu jadi apa? Manis. Kok bisa lempar kayu air berubah jadi manis? Tapi bangsa Israel gak lihat itu Tuhan. Nah, terus jalan lagi. Nggak ada roti kan? Ya kan? Minta roti. Sama minta bawang putih. Ya, karena mereka biasa hidup di Mesir makannya garlic bread. Tahu kan? Mereka udah biasa minum makan garlic bread. Nah sekarang di padang gurun minta garlic bread. Dia minta bawang putih, dia minta roti. Tuhan kirim roti enggak? Mana tiap hari? Itu berjuta orang dikasih di depan kemah mereka tiap hari. Berarti mana yang dari Tuhan itu tiap hari dikirim. Saya jamin di waktu itu kalaupun ada bakery yang hebat, gak berani tuh supply begitu tiap hari, on time. Belum ada Gojek lagi. Berarti ada Tuhan gak itu? Mereka lihat gak? Enggak, mereka komplain. Terus minta daging. Sampai Musa yang bingung waktu dia minta daging. Tuhan bilang mau kasih daging gimana di padang gurun kayak gini. Dia bilang Tuhan mereka minta daging nih, piye kalau bahasa Jawanya gitu ya. Tuhan bilang kasih apa yang dia mau. Tuhan kirim apa? Burung puyuh. Burung puyuh tiap hari. Ayo saya mau tanya, emang ada burung yang massal bisa bertelur tiap hari begitu banyak? Peternakan manapun gak sanggup terima kontrak kayak begitu tiap hari. Berarti Tuhan yang kirim bukan? Bangsa Israel tetap komplain gak? Coba bilang sebelah saudara, jangan kayak bangsa Israel bu, coba bilang gitu. Kenapa komplain? Enggak lihat Tuhan. Yang dia lihat masalah, problem, gak nyaman, gak enak, komplain.
Orang Kristen yang komplain rata-rata tuh yang begitu. Yang dia lihat persoalan, dia lihat masalah, dia lihat yang gak suka dengan dia. Itu komplain kerjanya. Dan orang yang komplain terus, dia gak akan bisa lihat Tuhan di tengah hidupnya. Fokusnya salah. Petrus bisa jalan di atas air karena dia fokus sama Tuhan. Dalam kisah cerita yang sama, perikop yang sama, waktu yang sama dia jalan, tiba-tiba fokusnya salah ke angin, dia tenggelam gak? Di cerita yang sama loh, fokus yang benar dia bisa jalan di atas gelombang. Begitu salah fokus dia tenggelam. Hidup saudara, hidup saya adalah perjalanan, ingat baik-baik. Di dalam satu momen tertentu Anda bisa begitu luar biasa karena fokusmu benar. Tiba-tiba geser fokus, Anda bisa tenggelam. Jaga fokus. Artinya berjalan dengan iman adalah 3. 1, belajar cara hidup saudara harus belajar percaya. Yang kedua bergantung sama Tuhan. Yang ketiga fokus sama saya percaya. Ketika imanmu bangkit, hidupmu benar, saya percaya mujizat terjadi. Siang hari ini biarlah Tuhan bekerja dan berbicara pada saudara semua. Dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Katakan amin, puji Tuhan. Baik, saya mau berdoa buat saudara, tapi sebelum saya berdoa, saudara, saya mau sampaikan sedikit, saudara. Saya ini menulis buku udah 15-16 buku. Tapi saya udah lama sekali gak nulis buku. Lama banget saya gak nulis buku. Sampai COVID kemarin. Nah, COVID gak bisa kemana-mana kan. Jadi ngapain saya? Saya nulis buku. Gara-garanya gini, saya berpikir dan bertanya Tuhan, apa yang saya mesti bagikan ke jemaat di masa COVID. Saya perlu tiap hari memberkati jemaat. Nah pas, gak ada yang kebetulan ya. Pas waktu saya baca, itu kitab Injil Yohanes. Dan saya biasa kalau merenungkan ayat Alkitab itu ayat per ayat. Gak pernah saya baca sekaligus terus saya biarin. Saya baca tapi saya renungkan ayat per ayat. Lalu tiba-tiba muncul dari ayat pertama Yohanes pasal 1, ayat kedua Yohanes pasal 1 muncul tuh. Inspirasi-inspirasi. Lalu saya tulis. Saya buat WA setiap hari ke jemaat. Yohanes 1 ayat 1 hari ini, besok Yohanes 1 ayat 2. Besoknya lagi Yohanes 1 ayat 3. Begitu terus sampai 21 pasal. Ayat demi ayat. Dan mereka diberkati di WA group di gereja saya. Lalu ada salah satu pekerja saya, full time staff di gereja bilang, "Pastor, kenapa ini gak dijadiin buku?" Bener juga. Saya udah nulis-nulis, kenapa gak dijadiin buku supaya yang lain dari gereja lain bisa diberkati. Iya juga ya. Jadi akhirnya saya tulislah buku. Tapi karena ayat per ayat, gak mungkin semua 21 pasal saya bikin tuh tebelnya kayak apa. Saudara. Jadi akhirnya saya bagi dengan 7 volume. 1 volume 3 pasal. Karena pasal 1 ayat 1, nanti kalau Anda baca itu, Anda akan bisa ditolong tiap hari Anda bisa baca 1 ayat. Anda akan ngerti 1 ayat ini maksudnya apa. Ayat ini. Dan saya mendapatkan Injil Yohanes karena Injil Yohanes adalah Injil yang berbeda dari Injil yang lainnya. Matius, Markus, Lukas mencatat apa yang Yesus kerjakan. Tapi Yohanes mencatat keilahiannya Tuhan. Kealahannya Tuhan. Jadi kalau Anda baca itu Anda akan bisa melihat kealahan Tuhan itu seperti apa. Enggak ada banyak teologi yang ruwet, yang rumit, enggak. Tapi keseharian saudara. Ya buku itu berjudul Inspirasi Injil Yohanes, sekarang baru volume 1. Jadi nanti ada tim saya di luar, Anda bisa lihat, Anda bisa beli, Anda bisa berkati orang lain, bisa jadi berkat buat orang lain, dan supaya orang lain bisa baca kitab Injil Yohanes dan mudah. Ada orang-orang membaca itu, ada satu orang saya kasih buku itu waktu itu bersaksi di gereja saya kasih. Dia baca di pesawat, ketinggalan saudara. Waduh dia stres. Dia bilang waduh ini buku saya yang perlu nih. Gitu. Akhirnya ya saya kasih dia ulang. Saudara ada banyak kesaksian dari buku itu ya. Jadi dapatkan supaya saudara bisa diberkati. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan kami datang kepadamu mengucap syukur terima kasih pagi hari ini engkau beracara kepada kami. Mengajar kami bagaimana kami hidup dengan iman. Berjalan dengan iman. Kami tidak berjalan dengan panca indera kami. Pengertian kami sendiri. Tapi kami berjalan atas pimpinan Tuhan. Memberkati umatmu di sini, para ibu-ibu, semua pengurus yang melayani di sini. Biar kami bukan cuma sekedar melayani karena kami bisa melayani. Tapi kami melayani karena kami punya iman kepada Tuhan. Sehingga waktu kami melayani, iman kamilah yang beroperasi di sana. Bukan keterampilan kami semata-mata.
Ketika kami memberi pun, kami bukan cuma hanya menabur uang kami, tapi kami punya iman di situ. Mari Tuhan memberkati umat-Mu, sehingga apa yang tidak kelihatan menjadi kenyataan. Apa yang kami harapkan, kami peroleh. Tuhan, kami serahkan Tuhan seluruhnya gereja ini ke dalam tangan-Mu, biar iman terus bertumbuh, dan aku percaya mujizat akan terjadi di dalam hidup setiap kami. Terpuji nama-Mu, hamba-Mu boleh selesai, tapi Engkau terus beracara menyempurnakan setiap kebenaran firman yang dibagikan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, yang percaya katakan amin.